Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Walhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Tsumma salatu wassalamu sarmada ala khitamil anbiya'i ahmada wal ali wa sahbi wa kulli tabi'i wa kulli man bi khairi hadin yaftadi. Amma ba'du. Ala ayyuhal hadir usi nafsi wa iyyakum bi ta'atillahi wa rasulih. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Shadaqallahul azim. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmatnya, mengaruniakan nikmatnya kepada kita semua, yaitu berupa nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Yang dengan nikmat itu pula kita dapat berkumpul di tempat yang diberkahi ini, insyaallah. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Zaki Ismail selaku penguji ujian di pagi hari ini. Izinkan saya menyampaikan kultum dengan tema salat. Hadirin yang dirahmati Allah, salat merupakan suatu kewajiban atau tanggung jawab bagi seluruh muslim yang mana harus kita jaga minal mahdi ilal lahdi. Dan salat merupakan ibadah yang paling penting bagi seorang muslim karena disebutkan di dalam sebuah hadis, Rasul amril Islam wa umuduhus shalah wa dzirwatu sanamihil jihad. Pokok perkara adalah Islam dan tiangnya adalah salat, dan puncak perkaranya adalah jihad. Hadis riwayat Tirmidzi. Di dalam hadis disebutkan bahwa tiang dari Islam adalah salat, atau seperti kaidah yang biasa kita dengar, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Lalu, apa yang dimaksud dengan salat adalah tiang agama? Begitu pula dengan bisa diibaratkan dengan sebuah bangunan yang membutuhkan pondasi juga tiang-tiang sebagai penyangga. Yang mana jika bangunan tidak didasari dengan pondasi ataupun tidak disangga dengan sebuah tiang, maka runtuhlah bangunan itu. Dan begitu pula dengan keislaman seseorang, jika tidak disangga dengan salat, maka rapuhlah keislaman gitu. Lalu, selain mengetahui pernyataan bahwa Islam merupakan tiang agama, apa hal yang mendorong kita untuk terus menjaga salat kita? Di dalam hadis juga disebutkan, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Fa in salahat faqad aslaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisab dari hamba adalah salatnya. Maka apabila salatnya baik, ia mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Dan jika salatnya buruk atau rusak, maka dia akan menyesal dan merugi. Sebagai manusia, sebagai makhluk yang berakal, seharusnya kita mengetahui bahwa keselamatan juga keberuntungan
jauh-jauh lebih baik daripada kerugian ataupun penyesalan. Maka sebagai muslim, salah satu jalur untuk menuju keberuntungan dan keselamatan adalah dengan menjaga salat kita. Lalu, seberapa penting salat? Bahkan di dalam sebuah hadis juga kita diperintahkan untuk memerintahkan anak-anak kita, juga keluarga-keluarga kita untuk melaksanakan salat. Dari Abu Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin, wa farriqu bainahuma fil madaji'." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat, untuk melaksanakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika tidak melaksanakannya ketika mereka berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Di hadis ini kita diperintahkan untuk saling mengajak dalam kebaikan atau saling mengajak dalam sholat. Dan dari hadis-hadis yang telah saya sebutkan, maka seharusnya kita telah memahami akan kepentingan sholat. Lalu, bagaimana jika kita meninggalkan sholat? Dalam hadis juga disebutkan tentang keadaan orang yang meninggalkan sholat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dan orang-orang kafir adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir. Maka dari sini saya mengajak para hadirin sekalian untuk saling menjaga sholat dan saling mengingatkan dalam sholat, karena sholat harus on time, bukan last time. Karena sholat harus every time, bukan part time. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Mohon maaf jika ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.